Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komalasari dengan nomor NIM 0502302554 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan hasil pengerjaan tugas praktek 3 untuk memenuhi mata kuliah yaitu pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus Sistem Manajemen Restoran. Oke. Pada tugas ini, saya diminta untuk mengimplementasikan beberapa konsep penting dalam pemrograman berbasis objek, yaitu ada abstraksi, inherent, encapsulation, full mersive, expansion heading, operasi I/O, serta penggunaan struktur keputusan dan pengulangan. Oke, sebagai catatan, di sini saya membuat program Java-nya terlebih dahulu untuk mengefisiensi waktu, karena keterbatasan waktu. Jadi saya membuatnya terlebih dahulu. Oke, untuk seluruh implementasi pemrograman ini, saya menggunakan bahasa Java dengan aplikasi NetBeans. Oke, langsung saja. Dalam tugas ini, pertama saya membuat package bernama restoran yang berisi 6 kelas utama, yaitu ada menu item, makanan, minuman, diskon, menu, pesanan, dan main app. Setiap ini beda-beda fungsinya, yaitu kalau untuk menu item itu kelas abstrak sebagai induk, lalu untuk makanan, kelas turunan untuk semua jenis makanan, minuman, kelas turunan dari menu item untuk jenis minuman, dan diskon itu untuk kelas turunan dari menu item untuk diskonnya atau potongan harga. Lalu ada menu untuk mengelola daftar menu, ada pesanan untuk mencatat semua pesanan dari pelanggan, lalu ada main app yaitu kelas utama untuk menjalankan semua prosesnya. Oke. Pertama, konsep abstraksi. Konsep abstraksi diterapkan pada kelas menu item yang dijadikan sebagai kelas abstrak. Pada kelas ini, saya mendefinisikan atribut dasar berupa nama, harga, dan kategori. Selain itu, terdapat metode abstrak tampil menu yang wajib diimplementasikan pada seluruh kelas turunan. Dalam abstraksi, setiap menu memiliki struktur yang sama yang dapat memiliki implementasi berbeda sesuai jenisnya. Oke, lalu ada konsep inheritance diterapkan melalui 3 kelas turunan, yaitu di makanan, di minuman, dan diskon. Ketiganya menggunakan keyword yang sama, yaitu extension menu item, yang berarti mereka mewarisi atau menjadikan turunan atribut dari metode dari kelas induk, yaitu dari menu item. Oke, lalu selalu semua atribut pada kelas menu item didefinisikan sebagai private. Untuk mengakses nilai atribut tersebut, saya menggunakan metode getter seperti get nama, get harga, dan get kategori. Dengan demikian, data yang hanya dapat diakses melalui metode data yang dapat diakses hanya melalui metode yang sudah disediakan. Ini merupakan penerapan encapsulation yang bertujuan melindungi dan menjaga integritas programnya. Lalu ada polymorphs yang diterapkan pada metode tampil menu. Meskipun metode tersebut memiliki nama yang sama pada semua kelas turunan, yaitu ini tampil menu, ini, dan ini. Nah, meskipun namanya sama, tapi itu implementasinya berbeda untuk kebutuhannya atau menyesuaikan kebutuhannya. Contoh, untuk pada kelas makanan, itu hanya untuk jenis-jenis makanan. Lalu untuk minuman, itu hanya untuk menampilkan jenis minuman. Lalu untuk diskon, itu hanya menampilkan potongan harga atau diskon. Oke, lalu pada kelas menu, nah ini kita ke sini. Pada kelas menu
berfungsi untuk mengelola seluruh item menu restoran. Di dalamnya terdapat ada array list yang berguna untuk menyimpan daftar menu. Lalu ada metode untuk menambahkan menu. Lalu ada metode untuk menampilkan menu, metode untuk mencari menu berdasarkan nama. Uh, Oke, selain itu juga pada kelas ini juga diterapkan beberapa operasi file, yaitu menyimpan menu ke file menu teks menggunakan file writer. Lalu di sini. Lalu membaca menu dari file menu teks menggunakan buffer reader. Lalu untuk kelas pesanan digunakan, pada kelas pesanan juga digunakan untuk menyimpan item yang dipesan pelanggan. Jika pelanggan menambahkan item diskon, maka diskon tersebut akan diterapkan pada total pesanan, yaitu terdapat hitung total akhir dan cetak struk. Lalu dalam program ini, beberapa bagian dilengkapi dengan expenses handling khususnya pada pencarian item menu, proses pembacaan, dan proses penyimpanan sebuah file. Misalnya, jika pengguna memasukkan nama menu yang tidak ditemukan, program akan menangani error dengan menggunakan item yang ini. Nah, kalau tidak ada menu yang ditampilkan atau tidak ada di daftar menu, maka program akan menampilkan item tidak ditemukan. Nah, begitu. Untuk menu app itu untuk programnya yaitu bisa menambahkan item menu, menampilkan menu, menambah pesanan, menghitung total dan cetak struk, lalu keluar. Menu ini menggunakan switch cache dan diletakkan di dalam pengulangan do while sehingga program dapat menjalankan berulang sampai pengguna memilih keluar. Baiklah, saya akan melakukan demonstrasi apakah program ini bisa dijalankan atau tidak. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya, untuk programnya sudah berhasil dijalankan. Lalu kita akan mencoba menambah menu. Satu, tambah menu makanan. Namanya nasi goreng misalnya. Nasi goreng. Untuk harganya kita kasih harga 20.000. Oke, untuknya makanan. Oke, lalu kita akan mencoba nambah menu lagi, yaitu minuman. Namanya kopi misal. Terus harganya di 10.000. Minuman. Oke, lalu kita akan mencoba menampilkan menunya. Nah, di sini sudah ada. Di sini mari kita coba menambahkan diskonnya ya. 1, 3. Sini diskon misal 5.000. Oke, kita coba menampilkan semua menunya lagi. Nah, di sini sudah ada potongan. 5.000. Oke, lalu kita akan mencoba membuat pesanan. Tuh, masukkan namanya yaitu tadi nasi goreng. Nah, lalu kita coba tambah pesanan lagi.
copy. Lalu kita akan coba hitung total dan cetak struk. Nah, di sini sudah berhasil ya. Total bayarnya 30.000, struknya berhasil dicetak. Lalu kita keluar. Oke, demikian penjelasan mengenai program manajemen restoran yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Dalam program ini, saya telah mengimplementasikan berbagai konsep penting, yaitu abstraksi, inheritance, encapsulation, pervasive expansion handling, I/O, struktur keputusan, serta pengulangan. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.